Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang keberhasilan Kaleb. Ya, seperti halnya Kaleb, kita semua pasti ingin berhasil, betul? Betul. Ya, seperti para mahasiswa yang belajar pasti mau berhasil. Dosen-dosen yang ambil S3 pasti mau berhasil, gitu ya. Ya, walaupun sakit-sakit harus berhasil. Gitu. Tidak ada yang tidak mau berhasil. Semua, ya, pelajar, mahasiswa semua mau berhasil. Pengusaha, petani, semua mau berhasil. Dan ya, pelayan Tuhan pasti mau berhasil. Dan saya percaya waktu Pak Kris pulang dari Amerika, dia mau berhasil. Satu. Itu dia tekankan kalau mengajar terus menerus. Dan kita sudah menikmati lagu tadi. Saya baru pertama kali dengar lagu itu. Wah, luar biasa. Itu harus dinyanyikan supaya bisa mendarah daging. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, apakah rahasia keberhasilan Yosua di sini? Saya senang pasal ini, bagian ini, karena ini orang tua. Saya mendapat dorongan untuk tidak patah semangat karena sudah tua. Gitu. Saudara tahu umur saya berapa? Saya 70. Ya. Saya diberi semangat karena Kaleb. Ini luar biasa orang ini. Saya baca dan baca, apa rahasianya dia berhasil gitu. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, apakah keberhasilan itu? Saudara yang dikasih, John Maxwell berkata, success is a journey. Ya, success is a journey. Keberhasilan itu sebuah perjalanan. Artinya apa, saudara-saudara? Keberhasilan itu kita akan tempuh dalam perjalanan ini. Tidak sekali. Tamat SD berhasil, tamat SMP berhasil, dan seterusnya. Nanti kalian kalau sudah S1 berhasil, sampai S lilin berhasil, tetap terus berhasil. Jadi soal berhasil itu kita akan alami terus menerus, dan seterusnya. Brian Dyson, dia berkata begini, hidup ini bukan sebuah pertandingan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati di setiap langkah dalam cara hidup ini. Hari kemarin, dia katakan, adalah sejarah. Hari esok adalah rahasia. Dan hari ini adalah satu pemberian. Itulah sebabnya mengapa kita menyebutnya the present. Saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa setiap masa dalam hidup ini sangat-sangat penting. Setiap masa. Namun bagaimana kita memandang dan memahaminya sangatlah penting. Misalnya, hari kemarin harus dijadikan pelajaran. Ya, belajar dari kegagalan. Banyak hal yang kita pelajari dari hari kemarin, tapi jangan hidup di hari kemarin. Saudara, kemudian hari esok. Hari ini kita harus syukuri, hari esok kita harus hadapi dan jalani dan nikmati. Saya terus belajar menikmati. Tahun ini, tahun besok, dan tahu sampai kapan Tuhan panggil. Saya nikmati. Sebisa-bisanya saya menikmati. Bangun pagi saya menikmati. Syukuri Tuhan apa yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tindakan kita, tolong catat, tindakan kita ditentukan oleh cara pandang kita. Saudara di STI ini, bagaimana saudara memandang STI? Tindakan akan terlihat.
muda, yang masih jomblo-jomblo, cara memandang lawan jenisnya. Kalau dia memandang dengan kasih Tuhan, baik. Tapi kalau dia memandang dengan hawa nafsu, itu berbahaya. Cara pandang kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Ada orang yang mengingatkan begini. Kalau engkau sendirian, jaga pikiran. Jika engkau bersama grup, jaga mulut. Saya rasa sama Tuhan kita semua yang harus menjaga segala sesuatu. Saya kalau bangun pagi mau berangkat kerja, Tuhan jaga pikiran saya, jaga mata saya, jaga hati saya. Biarlah Roh Kudus menuntun saya. Amin. Amin. Nah, saudara, mengapa manusia ini berhasil? Siapa yang di sini yang tidak mau berhasil? Tolong acungkan tangan. Berarti semua mau berhasil, kan? Saudara, karena Tuhan menciptakan kita, memang Dia mau kita berhasil. Dia tidak mau kita menjadi pecundang. Dia mau kita berhasil. Yang berhasilnya itu dalam apa? Ini perlu saudara-saudara. Jadi Allah menginginkan kita agar kita menjadi umat pemenang, umat yang berhasil. Dia juga menuntun kita dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 dan 11, saudara semua tahu, pasti sudah hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, ya, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa isi hati Tuhan. Saya membaca ini, Tuhan kita ini luar biasa. Kalau kita berkata, saya percaya Tuhan, saya ikut Tuhan, kita harus punya menangkap. Ya, kalau kita bisa menangkap isi hati Tuhan seperti ini luar biasa. Firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Yang jelas mereka pada saat itu tidak punya harapan, masa depan gelap. Dan firman Tuhan berkata, aku mempunyai rancangan yang indah bagi kamu. Mereka tidak bisa melihat masa depan. Segala sesuatu kabur, gelap. Nah, janji Tuhan ini, saudara, bukan saja diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita, setiap kita, mau atau tidak mau. Ini untuk kita, anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Pertama, dikatakan bahwa Allah merancangkan agar bangsa Israel, termasuk kita, dapat mengalami damai sejahtera. Indah sekali kalau mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah kehancuran dunia. Goncangan demi goncangan kita alami. Wah, masa Covid di Australia banyak sekali orang sakit mental. Ya, sakit mental banyak sekali. Mereka stres, tiba-tiba mengalami Covid, dikurung. Khususnya anak-anak pelajar yang biasanya main-main di luar, dikurung. Melbourne terpanjang, Victoria terpanjang di dunia. 6 bulan lockdownnya. Saya sampai naik badan, makan terus. Kena Covid, kok tambah naik badan? Karena jemaat sayang sama pendetanya, tapi cara sayangnya masih makan terus. Makan, salah tidak akan salah. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya tidak tahu. Di sini di Indonesia banyak orang sakit mental. Yang saya tahu Indonesia itu sudah biasa dihentam badai. Jadi makanya Covid pun bisa senyum. Saya bisa lihat. Saya bayangkan saya dulu tinggal di Indonesia. Wah, orang Indonesia ini sudah tahan badai,
oke-oke aja. Ada COVID, motor masih lewat ke sana kemari, kendaraan masih, aduh, luar biasa. Tapi kita lewat ya. Ya di Australia sekarang sudah bebas pakai masker. Nah, pakai masker lagi. Cuma kalau di hospital, ya orang-orang jompo kita harus pakai. Nah, saudara, kita ini apa penyebabnya ya? Kita mau berhasil. Yang pertama, atau apa sebabnya kita tidak berhasil itu mungkin ya? Yang pertama, saudara-saudara, karena kita tidak mau mengikuti rancangan Tuhan. Ada rancangan Tuhan, kita harus ikuti. Baru kita bisa berhasil. Kita banyak mengikuti rancangan kita, rencana kita. Mau menikah, ikuti rencana kita. Saya melayani orang-orang yang pasangan-pasangan yang akan menikah itu. Sering yang datang kepada saya itu, satu percaya, satu tidak. Saya persiapkan mereka berminggu-minggu. Hampir 9, semua mungkin cuma satu yang akhirnya tidak mau diberkati. Saya bilang, kalau kalian tidak mau diberkati, ya, kalau kalian tidak mau percaya, saya tidak berkati. Artinya banyak dari Buddha, ya, dari orang seberang, akhirnya bertobat, ya saya baptis. Saya punya itu spa di rumah, jadi tidak jauh-jauh dibaptis, langsung di situ. Itu sudah tahu saya tidak bisa hitung berapa orang yang saya baptis di spa saya. Nah, jauh-jauh, tidak usah ke pantai, di rumah aja. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, banyak orang lupa bahwa untuk meraih sukses itu perlu kerja keras. Ini saudara belajar kerja keras nggak? Ya, kerja keras. Saya dulu ngetik, dulu tidak ada komputer, ngetik di itu mesin tik, sampai ketiduran kepala di mesin tik itu. Saya ketik salah, di X lagi. Itu nggak tahu tik X-nya. Ya itulah, karena apa namanya ngetiknya 2 jari, 11 jari. Kalau sekarang mungkin ya tangan sudah gini ya. Dan saudara-saudara, kemudian kita melihat banyak orang hidup tanpa tujuan. Ini repot dengan orang seperti ini. Kalau ajak makan, Pak Maya, mau makan apa? Terserah. Wah, ini gawat. Pak Joshua ajak makan saya ikan bakar. Amin, saya bilang. Jelas ya. Jadi ada yang pergi ke restoran bilang, mau makan apa? Terserah. Benar-benar ini ada cerita. Pelayannya bawa hanya nasi. Oh, hanya nasi? Ya katanya terserah. Akhirnya dia berhenti, oh betul juga. Jadi jangan bilang terserah. Kemanapun harus ada tujuan. Sekolah di sini ada tujuan, betul? Harus ada tujuan yang jelas. Helen Keller, seorang wanita yang buta, pernah ditanya begini, menurut Anda, apa yang paling buruk dilahirkan sebagai orang tunanetra? Dia menjawab apa? Yang paling buruk adalah apabila kita dilahirkan dengan mata, namun tidak punya tujuan hidup. Kalau kita masih utuh, lalu tidak punya tujuan hidup, itu sudah salah. Ini Helen Keller, dia punya tujuan hidup. Contohnya bangsa Israel diajak keluar dari Mesir, pergi ke Kanaan. Wah, tujuannya tidak jelas. Akhirnya generasi pertama itu habis, tinggal Kaleb dan Yosua ya yang meneruskan itu. Dan punya visi atau punya visi hidup adalah sangat penting sekali. Demikian juga membuat rencana sangat-sangat penting. Yang jelas, saudara, dalam hidup ini kita merupakan bagian terpenting dalam perjalanan hidup kita. Mempunyai rencana. Saya waktu kemarin ini sudah jauh sebelum saya rencanakan.
Ya, tiket saya persiapkan kemana saya dan kemana. Saya akan keliling selama 2 bulan. Saya rencanakan. Dan tiketnya sekarang mahal sekali. Mahal sekali. Tapi saya berdoa, ya, istri mendorong saya. Tapi tepat waktunya mau beli tiket, ada saja orang urunan membelikan satu tiket. Puji Tuhan untuk itu. Dan Benjamin Franklin, ya, berkata begini: if you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Saya rasa benar. Jadi kita semua punya rencana. Coba targetkan rencana Anda untuk selesai S1, S2, S3 dan sebagainya. Buat rencana. Saya juga waktu menyelesaikan S3 saya buat rencana. Goal saya sekian, saya kebut. Walaupun saya bangun jam 3 pagi selalu, karena menggembalakan ada waktu. Jadi tengah malam, habis saya selesaikan S3, saya trauma lihat buku. Karena baca buku terus, jenuh. Saya lihat buku, jangan dulu Tuhan, udah kuat lagi. Ya. Tapi goal saya capai. Ya. Saudara, dalam pembacaan tadi kita membaca cerita tentang Kaleb. Ya. Mengapa ia berhasil? Apa rahasianya? Ini saya bertanya, saya temukan kira-kira ada 4. Ya. Ada 4 prinsip dia terapkan. Yang pertama itu apa? Ia memiliki sasaran yang jelas. Sasarannya jelas. Ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nanti saya jelaskan sedikit kata mungkin itu. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bukan demikian. Saudara, sasaran Kaleb adalah untuk memiliki pegunungan Hebron. Hebron memiliki sejarah yang sangat-sangat penting. Mengapa dia mau klaim itu? Mengapa dia mau rebut itu? Saudara, Abraham membeli pegunungan itu seharga 400 sikal perak. Ya, cukup banyak. Ya. Kemudian Sarah dikuburkan di sana. Selanjutnya Abraham, Ishak, Ribka, Yakub dan Leah dikuburkan di sana. Jadi Kaleb mau merebut kembali. Saudara mau merebut Bali? Amen. Saudara ada di Bali. Mengapa saudara di sini? Dan kemana saudara diutus? Harus punya visi, punya sasaran. Saya ditempatkan di sini. Apapun harga yang saya harus bayar, saya mau beli. Amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih, visi untuk merebut Hebron sudah ia miliki atau impikan sejak ia umur berapa tahun? 40. Ini 40 tahun sebelum dia masuk ke ini ya. Yakni waktu ia ditugaskan sebagai pengintai saat itu. Ada berapa pengintainya? Pasal 3 Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 3 sudah renungkan. Ada 12 pengintai. Hanya 2, Kaleb dan Yosua yang membawa kabar baik. Walaupun dia sudah menemukan raksasa-raksasa yang menjadi penghalang bagi mereka di sana. Kaleb dan Yosua membawa laporan kepada Musa, kabar baik yang membuat hati bangsa semangat. Tetapi yang 10 membawa berita tidak enak, membuat hati bangsa Israel kecil hati di sana waktu. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita pikirkan secara fisik
karena sudah berumur 85 tahun ini Kaleb. Mungkin saja kekuatan fisiknya sudah tidak seperti 40 tahun yang lalu. Ya. Tetapi karena dia percaya Tuhan, kekuatan itu ada. Kekuatan itu ada. Dulu saya masih umur 40, main dengan orang yang umur 30 tenis. Saya kalahkan semua mereka. Dia tanya umur berapa? Saya bilang 42 waktu. Masa? Ya, Tuhan kasih kekuatan luar biasa. Dulu saya sekolah 16 kilo, SMP, SMA 16 kilo jalan. Makanya saya fit. Dulu saya rencana mau masuk Akabri, tapi ditangkap Tuhan jadi Akabri Kristus. Jalannya 16 kilo, jam 4 sudah berangkat, setiap pagi itu. Kalau weekend, saya harus cari rumput untuk sapi, pikul rumput. Jadi kuat gitu. Jadi waktu itu SMA, SMP, lari maraton saya selalu menang. Karena sudah biasa. Ya. Dan mungkin Tuhan persiapkan saya seperti itu. Waktu saya ditempatkan di Malang, itu pertama orang-orang pemulung. Wih, air mata di sana menghadapi orang-orang pemulung. Luar biasa. Kemudian ditugaskan di Bali, di Singaraja. Saya diracun di sana. Jalan kaki, naik sepeda. Kalau musim debu, sepeda tidak bisa jalan. Kalau musim hujan, sepeda tidak bisa jalan juga. Pikul, seharusnya sepeda bawa kita, tapi sepeda kita pikul. Lucu, ya. Itu jauh di saya di Singaraja itu naik gunung turun gunung melayani. Di situ saya diracun, tapi kuasa Tuhan dia nyatakan. Orang dukun yang hebat ya, menyerang. 3 kali saya diracun, dia katakan, Bapak, pakai ilmu apa? Kuasa Tuhan. Dan dia diserahkan hidupnya. Jimatnya itu 1.000 itu penuh ini. Ada satu jimatnya batu yang bisa kambang. Taruh di air, mengapung. Kuasa Tuhan luar biasa. Ya, karena saya mendengar dari ayah saya dulu penginjil di Bali. Dia diracun, mulutnya bengkok ini. Gara-gara dia ada 2 warung kan. Hari ini dia makan sini, hari ini besoknya di sana, pulang balik itu. Akhirnya dia double ke sana 2 kali, yang ini meracun dia. Terus ada misionaris mendoakan dia sembuh, dia balik besok. Ada nak racun yang lebih ampuh. Gemetar. Bapak saya memang orang yang berani sekali. Saya waktu kecil diajak perjalanan mengunjungi orang, jadi ada impartasi keberanian gitu. Ya. Jadi di Jawa saya pernah mau dibunuh oleh seorang bapak, tapi begitu dia melangkah sebelah, dalam nama Yesus, kubrak itu jatuh di gang lagi. Itu orang kampung melihat, wih, ada apa ini? Dia lihat bapak itu sedang geletak di sana. Itu bapak itu bertapa di puncak biasanya. Dia kalau naik bus, dia orang kebatinan. Naik bus katanya, dia bisa larikan cepat. Orang teriak-teriak gitu. Tapi dia tidak merasakan kalau dia sudah ngebut di puncak. Sampai begitu ilmunya. Polisi pukul dia, polisinya terlempar. Tapi saya pukul dengan nama Tuhan Yesus, ngeblok dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, visi memang membuat kita semangat, memotivasi kita. Ya. Menurut survei, ada 90% manusia hidup tanpa memiliki tujuan hidup. Banyak sekali ya, 90%. Dan orang-orang seperti ini, misalnya kalau diajak, seperti yang saya katakan tadi, ajak makan, ajak kemana? Ada makan yang terserah. Ini yang yang sering terjadi. Nah, saudara, ada 50% banyak 50% hanya memikirkan 50% hanya memikirkan tentang goal tujuan mereka, tapi tidak pernah melaksanakannya. Menghayal, memimpi, teori aja, tak dipraktek. Ada 5%, ya. Ada 5% memikirkan dan melaksanakan. Dari yang 5% ini 95% berhasil. Jadi lebih sedikit orang yang punya visi dan melaksanakan. Saya harap kita ini terinspirasi oleh Pak almarhum Pak Kris Marantika yang punya visi dan terang. Orang-orang yang berhasil
berhasil, saudara-saudara. Kalau kita melihat di cerita-cerita yang kita dengar, mungkin kenal Colonel Sanders ya. Siapa senang makan Kentucky Fried Chicken ya? Kalau di Indonesia harus makan nasi. Kalau di sana French fries ya. Dan itu mengajukan resepnya itu tidak sedikit, gagal, ditolak. Dia berhasil. Sekali berhasil, luar biasa, sampai sekarang kita menikmati Kentucky Fried Chicken. John F. Kennedy, kita semua tahu, dia bermimpi, dia punya visi, dan tahun 60-an dia berkata satu saat ada orang pergi ke bulan, ya. Jadi visinya 6 tahun sesudah itu terwujud. Bagaimana Thomas Alva Edison? Ini orang-orang yang punya visi semua ya. Thomas Alva Edison berkata seorang bisa berhasil dengan 1% inspirasi, 99% keringat. Jadi lebih banyak kerja kerasnya di sini. Hanya 1% inspirasi. Ada 1.300 macam penemuannya yang dicatat. Ini luar biasa. Karena penemuannya kita bisa menikmati listrik. Ya, amin. Martin Luther King, kemana saja dia pergi, dia menyampaikan apa? I have a dream. Dia bermimpi orang kulit hitam dan kulit putih bisa setara. Dan Obama akhirnya menjadi presiden kulit hitam. Itu luar biasa. Visi itu penting, saudara. Saya senang dengan tukang masak itu, Jimmy Oliver. Saya pernah nonton di YouTube atau di Jimmy Oliver itu waktu dia tamat SMA, ditanya sama gurunya, kamu semua kelasnya, visi kalian apa? Ada yang mau jadi dokter, ada lawyer dan sebagainya. Jimmy diam aja. Jimmy, kamu jadi apa? Saya punya visi menjadi tukang masak pizza yang the best in the world. Wah, luar biasa. Akhirnya apa? Dia rela jadi tukang cuci piring. Jadi dia cari di mana restoran yang masak spaghetti yang the best katanya. Akhirnya dia rela cuci piring di sini sambil ngintip-ngintip. Dia rela. Akhirnya dia temukan resep dan dia sangat populer sampai sekarang. Ya, tidak harus menjadi lawyer, tidak harus menjadi dokter. Ya, apa visi kita? Apa yang Tuhan tunjukkan kita akan lakukan? Ada banyak yang saya bisa ceritakan kepada saudara. Yang kedua, saya tidak mau berpanjang-panjang karena ada kuliah nanti. Yang kedua, rahasia Kaleb. Ia memakai seluruh potensinya. Ayat 11 ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini sebagai laskar luar biasa. Umur 85, dia masih punya semangat umur 40 tahun. Hebat. Kalau kita sudah, jangankan 80, 50 sudah. Ya, sudah besar-besar tinggal. Bangun gitu ya. Pak Yusuf cerita tentang asam urat. Aduh, kalau kumat itu bisa jalan. Ya, dia bersyukur ada COVID itu, dia bisa online. Itu rahasia enggak? Ya, saudara yang dikasih, ini kekuatan luar biasa. Dia kerahkan seluruh kapasitasnya. Nah, mungkin kita bertanya, apakah Kaleb terlalu pede, percaya diri? Kan banyak orang pede, tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi Kaleb di sini umur 85 dan kekuatanku sekarang ini sama seperti umur 40 tahun yang lalu. Jadi pasti tidak. Yang jelas, saudara-saudara, karena Kaleb memiliki iman seperti yang Musa miliki.
seperti yang Yosua pilih. Nah ini penting saudara. Kehidupan seorang pemimpin itu mempengaruhi. Kita melihat pengaruh yang didapat oleh Kaleb dari Musa. Iman Musa diturunkan kepada Kaleb, diturunkan kepada Yosua. Makanya mereka milih tenang sekali. Kaleb melihat kuasa Tuhan yang memakai Musa. Saudara, saya mau ingatkan pelajar-pelajar, lihat pengaruh dosen-dosen di sini terhadap saudara. Pandang iman mereka. Siapa dalam perjanjian baru yang berkata ikuti teladan? Paulus kan? Karena aku mengikuti Kristus. Ikuti teladan. Banyak yang mengikuti teladan Pak almarhum Pak Kris Pratika. Kita sebenarnya saling memerlukan. Dosen memerlukan student, ya. Student memerlukan dosen. STI memerlukan kalian. Kalau tidak ada kalian, tidak ada STI di sini. Kalau tidak ada dosen, tidak ada student. Saling memerlukan, ya. Jadi saling memerlukan, kita saling mempengaruhi, pengaruh yang baik, positif. Nah, saudara sebagai anak Tuhan, karena Tuhan hidup di dalam kita, semangat kita selalu bisa menaklukkan dunia. Kuasa Tuhan yang ada dalam kita bisa menaklukkan dunia. Amin. Paulus berkata segala perkara dapat tertanggung di tangan Dia yang mengasihi. Demikianlah Kaleb ketika ia hendak merebut pegunungan Horeb, pegunungan Hebron, dia sudah berumur 85 tahun. Ini luar biasa, luar biasa. Kekuatan dan semangat masih tetap sama. Jadi kita melihat di sini keberhasilan kita ditentukan oleh potensi yang kita kerahkan. Menurut para pakar psikologi, setiap orang hanya memakai 10% dari potensinya. Albert Einstein ketika ditanya tentang rahasia keberhasilannya berkata, 98% keringat, 2% inspirasi. Jadi orang-orang yang berhasil itu, inspirasi itu sangat penting. Dan juga kita melihat keringat, kerja keras itu tidak boleh diabaikan salah satu. Jadi menurut Albert Einstein, kerja keras, inspirasi harus berjalan bersama. Jadi saudara-saudara, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita melihat Kaleb sudah berumur 85 tahun ketika dia meminta pegunungan Hebron. Dan 85 tahun. Bukan saja menempati, tapi dia harus berperang dengan orang-orang raksasa. Dia harus menghalaunya. Tapi dia percaya sebagaimana Allah memimpin Musa, dia juga akan mengalami hal yang sama. John Wesley ketika berumur 80 tahun, dia menginjili dengan naik kuda. Saya pergi ke Inggris seperti ini, saya foto di depan gereja metodis yang besar. Itu ada tokoh-tokoh besar di sana. Saya terharu. Wah, sekarang ini Inggris perlu John Wesley lagi. Yang Perdana Menteri sekarang orang ini, ya, orang ini. Dan ini kita melihat sejak kematiannya Queen, itu kondisi iman di sana. Saya ke Inggris waktu ini, saya tanya, ada seseorang di sana. Karena kemana saya pergi, ada perasaan kematian rohani di sana. Saya masuk ke beberapa gerejanya besar, hanya ada 5 orang. Bayangkan itu. Nah, heran kalau orang-orang pendatang sana membeli gedung diubah jadi masjid dan sebagainya. Nah, heran. Jadi tolong berdoa untuk Inggris. Yang terdahulu menjadi ke belakang. Jangan di Indonesia terjadi. Ya.
Kalian dibentuk di sini. Rasul Yohanes meninggalnya ketika dia pas khotbah, mati Tuhan. Setelah selesai khotbah, meninggal. Meninggal dalam pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya sebagai pelayan Tuhan tidak ada istilah pensiun. Saya senang dengan istilah emeritus. Pensiun jabatan, tapi pelayanan tetap jalan. Tapi saya terus terang tidak suka dengan istilah bahasa Malaysia untuk orang pensiun. Tahu nggak? Laskar tak berguna. Wah, saya bilang saya nggak mau. Saya tetap mau berguna gitu. Nah, tahu tuh kenapa mereka pakai istilah seperti itu. Makanya saya bilang saya emeritus, tetap melayani. Nah, sekarang rahasia keberhasilan yang ketiga sekarang dari kalian. Ia menghadapi tantangan dengan iman. Tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Iman membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tantangan yang dihadapi Kaleb adalah kota yang berkubu dan orang-orang raksasa yang yang menghuni darah yang akan direbut. Wah, kalau saya lebih juga, ini orang raksasa ini. Ya. Namun Kaleb memandang tantangan ini dengan iman. Iman dalam konteks di sini ya, dalam konteks cerita, iman yang dilandasi oleh janji Allah. Kaleb menerima janji itu. Tanah yang engkau pijak itu adalah milikmu. Ya, pegang. Kalau Tuhan sudah menempatkan kita di mana saja, katakan Tuhan, engkau sudah mati untuk Tanah Bali, engkau sudah mati untuk Jawa, Pulau Jawa dan lain sebagainya. Ya, kita bersama Tuhan lakukan perkara besar. Amin. Ya. Jadi ini bukan iman yang membabi buta. Ya, yang banyak orang mengklaim dengan iman, tapi sebenarnya iman membabi buta. Dalam ayat 10 dan 12 sana kita melihat dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan, firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Kemudian dikatakan di sana, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, dikatakan kepada Kaleb dan kepada Yosua, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb tahu bahwa yang ia hadapi adalah orang-orang raksasa. Secara manusia tidak mungkin dia taklukkan. Namun demikian, ia tidak menyerah, ya, karena ia menghadapi dengan iman. Nah, kata mungkin seperti yang saya katakan tadi dalam bahasa Indonesia, kata mungkin dalam ayat ini dalam bahasa Inggrisnya lain, tetapi beda kan? Kalau mungkin mudah-mudahan, tetapi lain, ya. Sehingga artinya lebih tegas di sini kita lihat. Jadi Kaleb sebenarnya berkata begini, orang-orang enak memang besar-besar seperti raksasa dan kotanya berbenteng, tetapi dengan iman aku akan menghalau dan mengalahkan mereka. Itu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran dan dalam pernyataannya.
Bagaimana kalian bisa memiliki iman sebesar itu, saudara? Yang jelas, dia telah belajar dari Musa. Kembali lagi, dia telah belajar dari Musa. Waktu dia lihat Musa membelah laut, ya, dan lain sebagainya, dia melihat Musa berjalan dengan iman. Jadi dalam leadership, salah satunya itu ciri kepemimpinan adalah mempengaruhi. Jadilah pengaruh-pengaruh yang baik. Saudara, apakah saudara sedang menghadapi tantangan besar di Bali ini, atau di tempat di mana saudara melayani? Apa itu tentang kerja, sakit, penyakit yang merupakan raksasa yang saudara hadapi? Kalau iya, nasihat Paulus pada kita dalam Efesus 6:16 patut diperhatikan di sini. Ia berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panas si jahat dengan iman di dalam Yesus Kristus. Apa rahasia supaya kita memiliki iman seperti ini? Ya, kalau kita kasih nasihat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Baca firman terus. Kalau kita sudah mulai jarang baca firman Tuhan, apa yang akan masuk dalam pikiran kita? Bangun pagi ingat itu, baca firman, renungkan. Karena itu menjadi makanan rohani. Contoh-contoh murid Yesus tidak dapat mengusir setan dari orang yang kena sakit ayam. Mereka akhirnya bertanya, mengapa mereka tidak bisa mengusirnya? Lalu Yesus menjawab, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang iman. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman. Yesus dan dua orang buta. Ketika Yesus menjamah mata dua orang buta, Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Terjadilah mujizat. Jadilah kepadamu menurut iman. Yesus katakan. Nah, saudara yang kekasih, yang terakhir, apa rahasia kalian? Ia setia mengikuti Tuhan. Ia setia mengikuti Tuhan. Secara berulang kali, ya, Halep mengatakan bahwa ia setia mengikuti Tuhan. Ayat 8 dan 9. Dalam ayat 14, Yosua sendiri yang berkata bahwa Halep mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dengan setia. Itulah sebabnya dia memperoleh pegunungan itu. Jadi permintaannya itu diberikan oleh Yesus karena dia setia mengikuti Tuhan. Jadi Kaleb telah membuktikan kesetiaannya di bawah kepemimpinan Musa. Saudara, banyak anak-anak gagal karena melihat orang tua gagal. Banyak anak-anak berhasil karena melihat orang tuanya tough. Sebagai gembala sudah tentu saya mengalami atau menghadapi orang-orang tua yang stres menghadapi anaknya. Sekarang kita harus memberi teladan. Apakah Anda punya waktu berdoa? Apakah Anda mempunyai waktu untuk baca Alkitab? Kalau anak-anak tidak bisa melihat ini, jangan harap mereka bisa berhasil. Jadi Kaleb telah membuktikan kesetiaannya di bawah pimpinan Musa.
Satu generasi yang bersama-sama dengan dia yang keluar dari Mesir dimusnahkan, tinggal generasi muda. Saudara, kesetiaan itu penting. Saudara membaca bukunya Max Lucado, ya. Dia itu waktu menulis buku ditolak terus, tapi dia tekun dan tekun sampai berapa kali dia mengajukan, akhirnya diterima. Setelah diterima dia menulis terus. Itu Max Lucado. Ada satu cerita, masih ada waktunya? Dikit lagi, ada cerita ini yang menarik ini yang saya pernah dengar. Ini seorang petani yang sangat senang sekali ketika seorang ahli menyelidiki tanah pekarangan di belakang. Kalau di sana dikatakan ada emas. Jadi dia beli peralatan yang mahal, digali. 3 bulan lamanya dia menggali, tidak menemukan emas. Dia sudah kehabisan akal. Akhirnya dia jual peralatannya dengan harga murah, harga mahal. Dibelilah oleh seorang, digali, belum sampai 3 meter ditemukan gumpalan emas besar. Kecewa tak? Orang yang give up itu akan kecewa. Akhirnya dia berpikir, sekarang aku nak putus asa. Dia akhirnya masuk asuransi, ya, menjual asuransi. Dia tekuni, pertama gagal, dia terus. Akhirnya dia berhasil juga. Dia belajar dari kegagalan. Jangan pernah kecewa hati, ya. Saya mau menutup khotbah dengan satu ilustrasi. Cerita dongeng tentang gajah dan tikus. Pada satu hari, tikus itu heran melihat gajah menarik balok-balok menyeberangi jembatan, dan jembatan itu goyang. Siapa nama tikus bilang, wah, gajah ini hebat sekali. Terus dia punya akal, bagaimana supaya aku juga hebat. Akhirnya waktu menarik, dia lompatlah tikus itu di punggungnya gajah. Ya. Sekarang gajah mulai jalan, tarik lagi, goyang lagi jembatan itu. Setelah diseberang, dia katakan kepada gajah, kita berhasil. Kenapa dia katakan kita berhasil? Karena dia menunggal dengan si gajah yang raksasa. Kalau kita menunggal dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mau bekerja sama dengan Tuhan, partnership with Jesus, ya, pasti apa yang kita impikan pasti berhasil. Kalau Kaleb orang biasa ya, tapi dia mendapat inspirasi dari Musa, mendapat inspirasi seperti itu. Dia berjalan dengan iman. Dia punya fokus, punya visi, punya sasaran, dan dia memberikan seluruh potensi yang ia miliki. Mari kita berdoa.